Halo semua, selamat datang di video tutorial ini. Video untuk membahas mengenai pengetikan menggunakan Microsoft Word. Ini terutama mungkin bisa dikhususkan untuk teman-teman yang akan atau ingin membuat karya tulis ilmiah. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai ke teknik pengetikan, ada beberapa hal yang menjadi satu ketentuan dalam pengetikan, ya, ketentuan dasar. Nah, ini dia. Walaupun ini ya, ketentuan ini mungkin bisa berbeda sesuai kesepakatan masing-masing. Jadi nanti silakan disesuaikan saja. Ini salah satu contohnya. Jadi aturannya meliputi ada ukuran kertas, kemudian posisi kertasnya, kemudian marginnya, kemudian ada namanya spasi before after, kemudian font, baik itu jenis font maupun ukuran font atau huruf, dan yang terakhir line spacing atau spasi paragraf. Baik, di Microsoft Word langsung aja kita akan melakukan pengaturan-pengaturan ini. Yang pertama tadi mengenai ukuran kertas. Ya, ukuran kertas itu ada di menu sini, menu layout. Terus kemudian ada di sini size, gitu ya. Di bagian page setup ini bagian size, kemudian dipastikan dia sudah A4. Oke ya. Ini sudah A4 kebetulan. Kemudian yang kedua, posisi kertas portrait. Maka di sini posisi kertas di orientation, ya, orientation masih di layout sama di sini portrait. Kebetulan juga defaultnya sudah portrait. Oke, kemudian yang ketiga margin atau batas pengetikan. Nah, di sini saya ambil contoh 4433. Jadi bagian atas dan sebelah kiri, ya, atas dan sebelah kiri itu 4 cm, kemudian bawah dan kanan tuh 3 cm. Oke ya. Maka pengaturan margin ada di sebelah sini, margin. Kemudian di sini sudah ada pilihan sebenarnya, tetapi pada saat atau jika settingan yang kita inginkan belum ada di sini, ya, belum tertera di sini, maka kita bisa pilih yang custom. Oke, custom margin. Yang perlu diperhatikan adalah satuan, ya, satuan penggaris atau satuan ukurannya, satuan ukuran panjang. Di sini kebetulan di tempat saya itu defaultnya dia menggunakan inci, sedangkan tadi di sini ketentuannya adalah menggunakan cm. Ya, tidak perlu repot-repot dihitung pakai kalkulator 1 inci berapa senti dan seterusnya. Langsung saja di sini bisa kita ketik, walaupun defaultnya ini inci atau sebaliknya ya, bisa kita ketik secara manual. Contoh di sini bagian atas tadi 4 cm, maka di sini 4 cm. Nah, ini cm ada spasi atau tidak berpengaruh, ya, nggak masalah. Kemudian atas dan kiri tadi 4 cm. Kemudian yang bawah di sini 3 cm, kemudian yang sebelah kanan ini juga 3 cm. Kalau saya pribadi cara mengingatnya adalah yang mana yang 4, yang mana yang 3 supaya nggak kebalik ya. Yang pertama yang paling mudah adalah sebelah kiri, ya. Kenapa sebelah kiri kita beri 4 yang lebih lebar daripada yang sebelah kanan? Karena nantinya karya tulis ilmiah kita kan akan dijilid. Nah, jilitan kan berada di sebelah kiri. Maka sebelah kiri kita beri lebih lebar. Itu cara saya mengingat. Kemudian yang sebelah atas 4 cm. Nah, kalau saya cara mengingatnya nantinya kalau karya tulis ilmiah ini sudah jadi, posisi penomoran halaman, posisi page number itu nanti mayoritas akan ada di sebelah atas. Itu ya. Kok bisa? Nanti akan ada penjelasan khusus pada saat kita praktikum untuk membuat page number. Nah, tapi secara umum nantinya hasil akhirnya page number itu posisi terbanyak itu ada di sebelah atas dibanding yang sebelah bawah. Sehingga bagian atas di sini lebih lebar 4 cm, bukan yang 3 cm. Itu kalau saya pribadi cara saya mengingatnya seperti itu. Oke ya, baik, margin sudah kita setting 4, 3 atas dan kiri 4, bawah dan kanan 3 cm. Ini kita oke. Kemudian berikutnya spasi before after. Nah, spasi before after. Di sini kebetulan punya saya sudah saya nolkan. Ini sebenarnya bisa dibuat default ya, teman-teman. Jadi contoh tadi di sini page setup bisa klik yang di ujung sebelah sini. Nah, kemudian ini
nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Loh kok ini jadi inci lagi, tadi sudah 4 cm, kok sekarang jadi inci, jadi inci. Nggak masalah, ini memang karena defaultnya saya di komputer saya itu adalah inci, sehingga 4 cm itu dikonversi menjadi inci ya, artinya 4 cm itu sama dengan 1,58 inci, jadi nggak perlu panik ya. Demikian sebaliknya, dari inci ke cm juga akan terjadi seperti ini, dia otomatis akan terkonversi menjadi atau sesuai dengan satuan ukuran panjang di tempat kita, jadi masih aman, ini aman gitu ya. Nah ini tadi ya, bisa kita set default, jadi kalau kita mau setting supaya nggak ngubah-ngubah lagi, misalnya bisa kita klik ini set as default, set as default, nanti tinggal klik yang yes ini gitu ya. Itu kalau mau dibuat default, termasuk di ukuran kertas tadi A4. Biasanya kalau saya nggak salah kadang-kadang ada yang paper size nya secara default tuh masih letter mana letter, nah ini letter itu ya. Kalau mau dibuat supaya selalu A4, maka kok berubah, supaya selalu A4, nah maka bisa dibuat default, klik set as default, sehingga nanti Word di close, ditutup, kemudian kita buka file baru, membuka aplikasi Word lagi dari awal, dia akan defaultnya di posisi A4, tidak perlu ngubah-ngubah lagi, bisa seperti itu. Oke, terus kemudian sama juga dengan yang di sini, spasi before after ini sudah saya default kemarin. Ini spacing before after bisa dibuat 0. Nah ini ada previewnya, kita lihat apa yang terjadi kalau before afternya tidak 0. Maka misalnya nih, after saya beri sebuah nilai, nah kelihatan, jadi after ya setelah, sehingga setelahnya teks ini ya, setelahnya dalam contoh ini, setelahnya teks ini itu ada jaraknya, ada jarak, tapi itu tidak ada enter, tapi hanya berjarak. Demikian pula before itu adalah sebelum, sehingga kalau di sini kita beri sebuah nilai, nah sebelumnya pun jadi ada jaraknya ya, sehingga ini yang menyebabkan nanti penampilan dari naskah KTI-nya atau makalahnya menjadi berjarak-jarak gitu ya, padahal itu tidak diperlukan gitu. Sehingga spasi before after ini silakan dibuat 0, dipastikan 0 semua. Ini pun sama, kalau memang mau pingin dibuat default, langsung klik aja set as default di sini. Oke ya. Baik, ini sudah 0, ini saya oke. Kemudian berikutnya font Times New Roman 12, Times New Roman 12. Nah ini ya, Times New Roman 12, kita pilih aja, kita cari atau langsung bisa ketik Times, nah ini Times New Roman 12 ya, bisa diubah lewat sini, bisa diubah lewat sini ya, Times New Roman 12. Oke, kemudian spasi paragraf atau line spacingnya 1,5 ada di sini ya, 1,5. Nah ini ya 1,5. Oke, untuk yang tadi spasi before after juga bisa di setting lewat sini. Ini kalau tadi masih ada before afternya, saya ambil contoh tadi ya, afternya saya beri nilai misalnya, maka di bagian di option yang line spacing ini, nah di sini ada pilihan remove. Tadi kan hanya add, sekarang ada tulisan, ada pilihan remove, artinya ada space entah before entah after yang masih ada nilainya, ada jaraknya, maka bisa lewat sini juga, tinggal klik remove. Sama begitu nanti kita lihat di sini, nah jadi 0. Oke ya, itu kemudian selesai. Oh kurang satu lagi, namanya alignment, atau ini rata ya, rata kanan kiri tengah dan sebagainya. Ini silakan dibuat justify ya, justify secara umum ya, sekali lagi secara umum justify. Termasuk juga yang line spacing ini juga secara umum 1,5, walaupun nanti ada beberapa bagian dalam karya tulis ilmiah itu yang line spacingnya mungkin hanya 1. Contohnya misalnya di daftar pustaka itu line spacing hanya 1, tapi secara umum line spacingnya adalah 1,5. Ya, demikian pula yang alignment, secara umum justify harus rata kanan dan kiri, tapi untuk judul pasti di tengah, pasti center gitu ya, maka di sini saya katakan secara umum. Oke, itu maka tadi di sini, nah ini ya justify, ini justify. Oke, itu baik. Jadi kalau kita recap, ketentuan-ketentuan atau pengaturan yang perlu kita setting dari awal, sekali lagi saya rekomendasikan di setting dari awal supaya tidak mengubah atau menggeser-geser nanti tulisan yang sudah jadi. Contoh nih, kalau sudah ngetik
tapi ada pengaturan misalnya margin, karena marginnya belum disesuaikan. Ketika sudah jadi, sudah diatur sedemikian rupa, ternyata margin harus diperbaiki. Nah, maka kemungkinan besar ada peluang nanti tulisan bisa akan bergeser-geser. Gitu ya. Dan kalau nanti kemudian jadi berantakan, ya harus kita rapikan lagi. Maka memang sekali lagi rekomendasinya pengaturan-pengaturan ini tadi kita atur atau kita setting dari awal. Jadi begitu kita mulai, kita buka file, masih new, masih kosongan, polosan, kita atur pengaturan-pengaturan ini. Gitu ya. Baik, kalau kita recap tadi, mulai dari ukuran kertas A4 itu ada di sini layout, ya layout, kemudian size A4, kemudian setelah itu posisi kertas, portrait ini, portrait di sini. Kemudian setelah itu margin, ya margin kalau sudah ada pilihan di sini langsung bisa kita pilih, tapi kalau tidak ada bisa kita pilih custom, bisa kita ubah di sini tanpa perlu memusingi atau memikirkan kok satuannya beda, tinggal ketik aja manual cm gitu ya kalau memang dalam sentimeter. Kemudian untuk margin, kemudian berikutnya spacing before after dipastikan 0 semua dua-duanya, baik before maupun after. Kemudian yang berikutnya font, baik jenis font maupun ukuran font atau ukuran huruf, Times New Roman 12. Kemudian line spacing atau spasi paragraf 1,5 secara umum, dan berikutnya yang terakhir alignmentnya justify supaya dia bisa rata kanan kiri. Oke ya. Last but not least, sangat disarankan, bahkan mungkin diwajibkan penggaris silakan dimunculkan. Nah, ini kan belum muncul nih penggarisnya. Maka untuk memunculkan penggaris bisa lewat view. Kemudian di sini ada ruler. Nah, karena nantinya akan sangat banyak sekali pengaturan-pengaturan yang melibatkan penggaris. Nanti akan ada di video berikutnya mengenai indentasi dan tabulasi. Oke ya, baik. Jadi ini mengenai pengaturan awal, pengaturan awal untuk mempersiapkan dokumen karya tulis ilmiah. Gitu ya. Atau mungkin dokumen yang lain tinggal disesuaikan saja ketentuan yang ada di sini. Dimintanya berapa silakan disesuaikan. Ini secara umum untuk pengetikan karya tulis ilmiah. Oke, ini untuk pengantarnya, nanti kita akan lanjut lagi untuk video berikutnya. Bye.